Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azzahta an basairina gishawatal giwayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 perkara yang kata Nabi yang Allah tidak akan terima salatnya. 5 perkara yang Allah tidak akan terima salatnya. Siapakah dia? Yang pertama adalah istri yang tengah membuat marah suaminya. Seorang istri yang membuat suaminya marah diakibatkan perbuatannya, maka Allah tidak akan menerima solatnya seorang istri. Jadi kalau suami kita marah kepada kita akibat perbuatan kita sebagai istri, dikarenakan kita mungkin ditegur karena tidak mau solat, dikarenakan kewajiban kita terhadap suami tidak kita lakukan sehingga menimbulkan daripada kemarahan suami, karena tanggung jawab kita sebagai istri adalah sudah ditanggung oleh suami, maka suami yang bertanggung jawab dunia akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diserahkan akad nikah seorang wali ayah kita kepada suami itu, maka mulai dari selesai akad nikah, maka suamilah yang berkewajiban menuntun istrinya, menegur istrinya, membimbing istrinya ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kalau istri ini durhaka kepada suami, maka salatnya pun tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ditolak Allah Subhanahu wa taala dikarenakan membuat marah suami. Artinya durhaka kepada suami. Suami itu adalah panutan kita. Suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Kalau pemimpin rumah tangga mengarahkan kita kepada kebaikan, namun kita menolaknya, maka Allah akan murka kepada kita. Dengan kemurkaan Allah tadi, membuat amalan-amalan yang kita lakukan sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebagai istri, taati, patuhi suami, jangan sampai menyinggung perasaannya. Selama dia menyuruh kita kepada kebaikan, tidak menyuruh kita kepada kemunkaran, maka taatilah suami. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin. Pemimpin itu bisa pemimpin rumah tangga, bisa pemimpin negara, bisa pemimpin kabupaten, gubernur, dan juga pemimpin rumah tangga adalah suami. Taati suami kita, insya Allah turun rahmat Allah. Bukankah kita mengidamkan kalau ada orang yang baru nikah, yang kita ucapkan adalah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Tentram rumah tangga itu, tidak ada keributan. Keributan yang terjadi di rumah tangga tidak sampai keluar, tidak sampai diketahui orang. Aman keluarga itu, jauh daripada pergunjingan orang lain. Diakibatkan apa? Kalau suami dan istri saling berpengertian, kalau suami bisa menutupi kekurangan istri, istri juga bisa menutupi kekurangan suami, sehingga tidak timbul daripada membuat suami kita marah sehingga Allah pun murka terhadap kita. Suami menegur kita, wahai istriku, jangan sampai dikarenakan kalian membuka aurat, keluar dari rumah tidak menutup aurat, sehingga saya tidak bisa mencium aroma sorga saja, apalagi mau masuk sorga. Dayus seorang suami atau seorang ayah yang membiarkan anak perempuannya keluar rumah membuka aurat, nampak rambutnya, nampaklah auratnya, maka orang-orang seperti ini, suami seperti ini adalah dayus. Ketika kita ditegur suami pun kalau menegur harus baik-baik, jangan di muka umum pula.
Ramai orang ditegurnya istrinya dengan kuat-kuat. Itu mempermalukan, bukan memberikan nasihat kepada istri kita. Kita harus pandai-pandai omongkan 2 orang, 3 orang. Omongkan dengan baik-baik kepada istri kita. Dek, kalau kita sudah seperti ini, pakailah jilbab. Kalau kita sudah berangkat kemana-mana, kalau sudah keluar rumah, pakai jilbab, tutup aurat. Pakai baju-baju yang jangan terlalu ketat sehingga nampak daripada bentuk tubuh kita. Tidak boleh, diharamkan Allah. Dengan seperti itu istri akan menerima. Tapi kalau istri pula tidak menerima sehingga menimbulkan daripada kemarahan suami, maka solat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tolak, Allah campakkan solat kita. Bagi istri yang tidak taat kepada suami, jangan harapkan bahwa solatmu akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembantu atau hamba yang tengah melarikan diri dari tuan atau majikannya. Ini di masa dulu ketika di zaman Nabi ada hamba sahaya, ada budak yang ditawan, itu pembantu. Dia lari dari majikannya sebelum dimerdekakan. Kalau dia solatnya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang alhamdulillah perbudakan sudah tidak ada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbudakan di muka bumi dihapuskan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmatnya Allah dan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau derajat perempuan diangkat, dengan beliau perbudakan dihapus, dengan beliau harga diri kita bagi laki-laki dan perempuan diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Yang ketiga adalah orang yang mendendam sesama muslim melebihi 3 hari. Orang yang bertetangga, orang yang bersaudara, kemudian terjadi perselisihan, tidak kita tegur tetangga kita itu, tetangga lewat, kita diam, muka masam, nampaknya dia mau muak kita, tidak boleh. 1-2 hari boleh, tapi jangan sampai 3 hari. Kalau lewat daripada 3 hari, maka murka Allah yang akan datang kepada kita. Diam-diaman boleh, 1 hari 2 ada yang salah dari tetangga kita, kita diamkan agar dia berubah, agar dia cari tahu apa sih salah saya, kok tetangga ini tidak mau lagi tegur saya. Dia berpikir, tapi jangan sampai lewat daripada 3 hari. Karena kalau sudah lewat daripada 3 hari, memutuskan silaturahmi, turun daripada murka Allah. Silul arham yang dianjurkan oleh Rasul. Sambungkan silaturahmi akan memanjangkan umur kita. Jangan pernah putuskan silaturahmi, apalagi diam-diam dengan tetangga. Tidak boleh, saudaraku. Makanya kalau kita mau melihat seseorang itu baik atau tidak, kita lihat dia bertetangga bagaimana. Kalau dia sesama tetangganya sering ribut, kalau dia dengan sesama tetangga tidak akur, ini orang ini harus hati-hati, kita harus diperhatikan ini. Ini kurang beres berarti orangnya. Tapi kalau sama tetangga dia baik, di mana-mana orang membicarakan dia dengan hal-hal yang positif. Tidak pernah ada hal-hal yang negatif, berbau negatif tentang dia. Ini orang-orang baik. Karena salah satu orang-orang yang dirahmati Allah, orang-orang yang baik dengan tetangganya. Jangan sampai kita berselisih dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan kerabat kita. Yang paling sering itu kerabat. Kadang-kadang antara ipar, kadang-kadang dengan mertua, kadang-kadang dengan adik, kakak. Sehari 2 hari ya rapopo, tidak masalah. Tapi jangan sampai lewat 3 hari, akan turun daripada murka Allah. Dengan turunnya murka Allah sehingga sholat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda ingin solat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putuskan silaturahmi. Jangan pernah mendiamkan tetangga kita lewat dari 3 hari. Yang akan merugikan kita sendiri sehingga solat kita tidak diterima Allah. Susah kita sujud ruku, tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sama tetangga saling diam-diaman. Dengan tetangga saling muka masam, macam melihat yang jahat aja kita tengok, tidak boleh.
Kalau seperti ini yang kita lakukan, maka akan turun daripada murka Allah, sehingga solat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah peminum tetap minum keras, selalu minum arak. Orang-orang yang selalu mengkonsumsi minuman yang haram, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, Allah haramkan daripada khamar, karena sesungguhnya itu adalah najis, rijsum. Itu kata-kata rijsum ini adalah di atas daripada kejijian lagi. Jijik, jorok, di atas itu lagi. Itulah rijsum itu. Jadi orang-orang yang selalu mengkonsumsi daripada minuman keras 40 hari 40 malam, Allah tidak akan terima doanya, solatnya, kecuali dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesal dia dengan perbuatannya, menangis dia di tengah malam, solat dia tahajud, solat dia taubat kepada Allah. Mulai dari detik itu dia sesali daripada perbuatannya, maka Allah baru bisa menerima solatnya. Tapi hari ini taubat, besok minum lagi. Hari ini taubat lagi, besok minuman lagi. Jangan harap salatmu akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita sudah melecehkan Al-Quran, kita sudah bermain-main dengan ayat suci Al-Quran. Allah katakan minuman khamar itu haram, tapi kita minum juga, artinya kita halalkan yang diharamkan Allah. Kalau ini yang terjadi, bagaimana doa kita mau dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana solat kita mau diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan perintahnya aja kita lawan, sedangkan suruhnya aja kita tentang. Bagaimana Allah mau cinta dengan kita? Bagaimana rizki itu mau diberikan Allah kepada kita? Bukankah rahmat Allah akan semakin jauh dengan orang yang jauh dari Allah? Bermisalkan kalau kita dekat dengan gubernur, mungkin kalau kita mengajukan proposal, insya Allah akan cepat cair. Kita buat proposal pembangunan musola, kita buat proposal pembangunan gedung sekolah. Kita dekat dengan gubernur, kita udah kenal dia, kita sering berjumpa dengan dia, kita buat proposal, insya Allah akan cepat cair dana yang akan kita bangunkan. Tapi kalau Anda yang tidak kenal dengan gubernur, berjumpa pun tidak pernah, tiba-tiba ujub-ujub datang untuk mengajukan proposal, mungkin tak akan diproses. Itu permisalannya, bukan seperti sebenarnya. Bagaimana dengan Allah? Tiap waktu kita dipanggil Allah, hayya 'alas shalah, dipanggil kita. Tapi seruan Allah itu tidak kita hiraukan. Bahkan kita meminum arak, asik kita minum tua, minum khamar, minum. Bahkan ada saya tengok bangga dia dengan menengguk daripada minuman keras di handphone, live, di Facebook. Ya Allah, dia mempertontonkan kebodohan dan kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Orang-orang seperti ini yang akan dicampakkan Allah besok di akhir. Dicampakkan ke dalam nerakanya yang paling dalam. Neraka paling bawah dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menentang Al-Quran, melawan perintah Allah, tidak mematuhi Rasulullah SAW. Berapa dosa yang dia lakukan? Apalagi dia ajak orang minum. Maka jangan harap doamu akan dikabulkan Allah. Jangan harap solatmu akan diterima Allah kalau kita masih rajin daripada minum minuman keras. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa gunanya saya sampaikan? Agar menjadi ikhtibar bagi kita, agar menjadi ilmu bagi kita. Kalau ada saudara kita yang suka minuman keras, nasihati dia. Atau cari siapa yang bisa dia dengarkan suaranya. Kalau anak kita sering minuman keras, siapa kira-kira yang dia dengarkan suaranya? Siapa yang dia dengar nasihatnya? Sampaikan kepada itu. Atau orang tua kita yang sering meminum keras, jangan kita langsung menyampaikan, bisa marah dia. Karena di matanya kita masih bayi, di matanya kita masih kecil, karena kita anaknya. Cari guru, ustadz yang dia sukai. Cari orang tua, cari tokoh yang kira-kira dihormati, dipatuhinya daripada omongannya. Itu yang akan menyampaikan daripada pelarangan daripada dia untuk melakukan minuman, untuk meminum minuman arak tersebut. Jadi cara-caranya itu ada untuk memberikan nasihat kepada orang. Bisa jadi dari mulut kita, bisa dari tetangga kita, bisa dari orang yang dia cintai, orang yang dia dihormati, orang yang dia takuti. Begitu caranya.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauhkan diri kita dari khamar. Jauhkan keluarga kita daripada minum-minuman yang keras. Agar kita selalu dicintai Allah, agar turun rahmat Allah. Dengan turunnya rahmat Allah, rezeki kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan Allah dari kita daripada urusan-urusan yang sulit dan dipermudahkan Allah segala urusan kita. Kalau kita besok meninggal dunia, dibuat Allah husnul khotimah. Kenapa? Karena kita patuh. Sama kita dengan di sekolah. Apa yang dikatakan guru, kita kerjakan. Royal kita kepada guru. Allah lebih royal kepada kita besok. Allah suruh kita 5 waktu, kita tambah sholat sunnah. Allah suruh kita puasa di bulan Ramadan, kita tambah puasa sunnah. Royal kita kepada Allah. Bangun kita tengah malam. Masya Allah. Dengan keroyalan kita kepada Allah, Allah lebih royal kepada kita. Jauhi minuman keras, jauhi daripada mabuk-mabukan, jauhi daripada maksiat, jauhi daripada ganja, daripada sabu, jauhkan semua, itu merusak kita semua. Kalau ini masih kita kerjakan, maka jangan harap solat kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, seorang pemimpin yang dibenci masyarakatnya atau imam yang tidak disenangi jamaahnya. Jadi kalau ada imam dia imam tapi di luar dia imam itu selalu mengerjakan kemaksiatan sehingga jamaah marah kepada dia. Imam ini jangan bagi jadi imam, tukar dengan yang lain. Kenapa? Karena sudah dibenci oleh jamaah. Dibencinya bukan karena iri, bukan karena karena cemburu, tapi karena perbuatannya. Jadi imam yang seperti ini, kalau ada imam dibenci masyarakat, tidak disenangi masyarakat akibat perbuatannya, akibat kemaksiatannya. Bukan karena kita ada imam, 2 imam itu, satu yang bagus, satu yang jelek. Maksudnya yang biasa standar suaranya. Kita benci karena kita cemburu. Karena suaranya bagus, kita jelek-jelekkan biar dibenci. Oh, itu enggak, bukan termasuk. Bukan imam yang seperti ini. Jadi yang dimaksud imam yang benci jamaah adalah dikarenakan perbuatannya. Dia imam tapi suka lagi ngadu-ngadu ayam. Dia imam tapi suka lagi celana-celana pontong. Dia imam masih kumpul juga di toko judi, di kedai judi. Tidak boleh, kita sesuaikan kita. Walaupun kita tidak ikut minuman keras, kalau kita duduk di kedai yang ada dihadirkan minuman keras, sama kita mengejek agama Allah. Sama juga kita mengejek ayat-ayat Allah. Sehingga jamaah benci dengan kita. Makanya kalau ada imam yang seperti ini, maka jangan harap solatnya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Imam ini harus jadi makmum lagi. Tak boleh dia jadi imam lagi. Karena dibenci jamaah dikarenakan perbuatannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, selalu kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelihara solat kita, jaga solat kita. Kalau belum datang solat 5 waktu, harap kita bisa menunggu solat. 15 menit lagi, 10 menit lagi mau datang solat, kita sudah bersiap-siap. Kita sudah mandi, kita sudah pakai parfum, kita sudah berjalan menuju masjid. Ini lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang mendengar dulu azan baru dia datang, dibandingkan dengan orang yang belum lagi datang azan dia udah berangkat. Itu lebih besar pahalanya. Menunggu sholat adalah orang yang datang lebih awal ke masjid sebelum dikumandangkannya daripada azan, dan dia sholat sunnah, belum dapat lagi waktu. Dia baca Quran, belum lagi dapat waktu. Dia zikir kepada Allah. Inilah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah orang-orang yang mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita di sini diberikan Allah hidayah, diberikan Allah istiqamah. Di pandemi seperti ini mudah-mudahan Allah hindarkan kita, Allah jauhkan kita dari virus corona ini. Allah lindungi keluarga kita, Allah selamatkan kita dari banyak fitnah. Mudah-mudahan kita semua dicintai Allah Subhanahu wa taala. Andai kita mati besok, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan juga kemudian bagi kita yang sakit, semoga disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita rezeki kita yang sedang sulit, kalau rezeki kita sedang di langit, mudah-mudahan Allah turunkan. Andai rezeki kita berada di perut bumi, mudah-mudahan Allah keluarkan. Andai rezeki kita jauh, Allah dekatkan. Andai rezeki kita yang haram, Allah ganti dengan yang halal. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini menambah iman kita kepada Allah, menambah kualitas kita kepada Allah. Dengan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dijauhkan keluarga kita dari segala macam mahar bahaya dan fitnah, dan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau besok. Amin ya rabbal alamin. Illa liqaum assalama wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.